Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, katakan kuasa-Mu, katakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Doa Tuhan Yesus untuk kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pentingnya berdoa dalam iman kekristenan merujuk kepada teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita saat ini. Bagaimana Tuhan Yesus juga sebagai manusia dia berdoa kepada Bapa, menunjukkan suatu hubungan komunikasi yang intim, yang akrab dengan Bapanya. Bagaimana dia juga di malam terakhir sebelum dia ditangkap, diadili, mati di kayu salib, dia terlebih dahulu berdoa untuk murid-muridnya, untuk hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahwa salah satu isi doa dari Tuhan Yesus, sebagaimana yang tertulis dalam nats renungan harian pada hari ini, di mana Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan rohani antara kita dengan orang Kristen lainnya. Yang kedua, sebuah keinginan untuk berada di sorga bersama-sama dengan Dia. Yang selanjutnya, sebuah janji untuk menolong kita bertumbuh dalam kasih. Dan yang lain, kita akan dipenuhi oleh kasih-Nya. Dalam nats ini khususnya bagaimana Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya dalam pemberitaan Injil yang mereka sampaikan. Karena nantinya ketika Tuhan Yesus naik, yang menjadi suatu tugas misi yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid adalah pergi ke seluruh bangsa, menyampaikan Injil kepada seluruh bangsa, dan menjadikan mereka semua murid-murid Tuhan Yesus, dan membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan mereka diyakinkan bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka sampai dengan kesudahannya, sampai dengan akhir zaman. Doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam nats ini menguatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima Injil dari pemberitaan para rasul, para murid kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus memilih para murid dan menyuruh mereka pergi. Thomas pergi ke India, yang lain pergi ke bangsa-bangsa yang lain untuk memberitakan Injil. Bahkan dia juga memilih Rasul Paulus, seorang rasul yang terakhir yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memenangkan bangsa-bangsa lain. Dulu Israel adalah bangsa pilihan, di mana dipilih dari keturunan Abraham secara jasmania. Namun sekarang kasih karunia Allah kembali dinyatakan, di mana dia memberikan kasih karunia itu kepada bangsa-bangsa lain. Dan Paulus pergi sampai ke Eropa memberitakan Injil. Orang Eropa yang telah menerima terang Injil pergi ke Indonesia memberitakan Injil sampai ke tanah Batak. Salah satu dari beberapa misionaris adalah Nomensen yang menjadi rasul orang Batak, dan orang Batak menerima Kristus. Dan saat ini kita adalah bagian dari, saya secara pribadi suku Batak, menerima karya keselamatan itu berasal dari pelayanan misionaris sebelumnya.
Ibu bapak saudara terkasih, pentingnya berdoa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam nas ini boleh mengingatkan kita juga. Yang pertama, kalau Tuhan Yesus saja menunjukkan teladan bahwa dia berdoa, maka kita sebagai orang percaya, kita juga harus belajar berdoa. Indah Iriana, seorang penulis, berkata, berdoalah meminta, maka Tuhan akan mengabulkannya, meski tidak sekarang, namun kebahagiaan akan datang padamu perlahan demi perlahan. Santo Agustin of Hippo, seorang rohaniawan Katolik, berkata, berdoalah seolah-olah semuanya bergantung pada Tuhan. Bekerjalah seolah-olah semuanya tergantung pada Anda. Pentingnya berdoa, dan itu harus kita lakukan. Yang kedua, kita juga boleh berdoa bagi orang lain yang dimenangkan melalui pemberitaan Injil, para hambanya, para misionaris, para penginjil, sehingga mereka juga boleh dikuatkan dalam iman. Mari kita terus berdoa dan sungguh-sungguh berdoa dan turut mendoakan orang lain agar mereka semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus belajar berdoa, karena Engkau telah mengajari kami dan menunjukkan teladan bagi kami tentang doa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.